Bab 92, Anggota Badan Patah. Lesikin tahu bahwa Jerry yang khawatir putrinya akan ketakutan, jadi setelah berpikir sejenak, dia berkata, "Aku akan mengantar Happy dulu, lalu aku akan kembali." Oke, Jerry yang setuju. Hanya saja saat Lesikin hendak pergi dengan Happy di pelukannya, Fredkin memimpin seseorang untuk menghalangi jalannya. "Menyingkirlah." Lesikin memeluk Happy dengan ekspresi marah di wajahnya, mencoba yang terbaik untuk menahan amarahnya. Fredkin berkata sambil bercanda, "Bagaimana putrimu bisa melewatkan momen yang begitu indah? Mari kita tunggu saja, saat pertunjukan selesai, kamu bisa pergi kemanapun kamu mau." Fredkin entah dari mana mengeluarkan uang untuk menyewa pengawal, berdiri di sisinya saat ini, membuatnya merasa percaya diri. "Fredkin, jika kamu tidak menginginkan tanganmu yang satunya lagi, halangi saja." Suara Jerry yang tiba-tiba terdengar, nadanya sangat datar, tetapi ketika Fredkin mendengarnya, dia merasakan perasaan menyeramkan. Rasa sakit samar di pergelangan tangan seolah semakin parah. Dan Jerry yang sudah datang ke sisi Lesikin, yang baru saja sedikit gugup, merasa sangat nyaman, seolah-olah tidak akan terjadi apa-apa selama Jerry yang ada di sampingnya. Fredkin mengatupkan giginya erat-erat, matanya yang merah penuh amarah. "Jerry yang, aku akan membuatmu membayar ribuan kali atas kerugian yang telah kamu lakukan padaku hari ini," kata Fredkin dengan ekspresi yang sangat ganas di wajahnya. "Lesi, kamu kirim Happy ke taman kanak-kanak dulu. Aku ingin melihat siapa yang berani menghentikanmu." Nada bicara Jerry yang sangat mendominasi, tidak hanya membuat Lesikin merasa sangat nyaman, bahkan Yumikin juga merasakan hal yang sama. "Hati-hati," Lesikin memperingatkan dengan sedikit khawatir, dan meninggalkan sisi Fredkin dengan Happy di pelukannya. Pengawal di sebelah Fredkin tiba-tiba melangkah keluar, menghalangi Lesikin, dan menatap Jerry yang dengan wajah dingin. "Menyingkir." Jerry yang hanya mengucapkan satu kata sederhana dan kuat, tapi sepertinya masuk jauh ke dalam jiwa. Pengawal yang berani menatap mata Jerry yang tadi, tiba-tiba merasakan niat membunuh yang kuat mengalir ke wajahnya. Dia merasa selama dia berani terus menghalangi, konsekuensinya akan serius. Jadi, di bawah mata sombong Fredkin, pengawal itu benar-benar menyingkir dan membiarkan Lesikin pergi dengan Happy di pelukannya. "Brengsek, siapa yang membayarmu untuk datang ke sini?" Fredkin menjadi geram. Pengawal itu tersipu dan menemukan alasan yang sangat cocok, "Aku tidak pernah melakukan apapun pada wanita atau anak-anak." "Fredkin, aku telah memberimu banyak kesempatan demi Lesi, tapi mengapa kamu tidak menghargainya?" Jerry yang tampak sedih dan menggelengkan kepalanya, "Aku dapat mentolerir provokasimu berulang kali, tetapi yang tidak dapat aku tahan adalah kamu bahkan tidak membiarkan seorang anak pergi. Karena kamu sangat suka memberi hadiah, peti mati ini lebih baik digunakan untuk kalian keluarga Kin sendiri." "Jerry yang, apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai ahli yang tiada taranya? Aku tidak bisa mengalahkanmu, tapi aku punya uang, jadi aku bisa mengundang ahli untuk membunuhmu dengan mudah." Penampilan tenang Jerry yang membuat Fredkin merasakan perasaan yang sangat tidak enak di hatinya, dan dia marah untuk beberapa saat. "Kakek sudah berbicara, bahkan jika rumah tua ini dibuldoser, kamu tidak akan diizinkan untuk tinggal di dalamnya. Masih mau apa lagi?" Yuri Zhou sama sekali tidak tahu apa yang terjadi, dan ketika dia mendengar Fredkin mengatakan itu adalah perintah lelaki tua itu lagi, dia menjadi cemas dan bergegas ke Jerry yang mengangkat tangannya dan menamparnya. "Bu!" Yumikin segera menjadi cemas, dan menghentikannya dengan teriakan marah. Melihat tamparan Yuri Zhou hendak menamparkan wajah Jerry yang tiba-tiba mengulurkan tangan dalam sekejap mata. Plak! Dia meraih pergelangan tangan Yuri Zhou, tanpa ekspresi di wajahnya, tetapi jejak kemarahan muncul di kedalaman matanya. "Aku akan menangani masalah ini, kamu hanya perlu menyingkir dan menonton." Setelah itu, Jerry yang melepaskan tangan Yuri Zhou. Yuri Zhou, yang lulus dari Akademi Artis, langsung berpura-pura bahwa Jerry yang mendorongnya. Awalnya dia hanya ingin mundur beberapa langkah,
tetapi dia tidak menyangka akan ada batu yang menginjak kakinya. Dengan suara, aduh, dia benar-benar jatuh terduduk di tanah. Pertunjukan tingkat artis dimulai dalam sekejap. Berani sekali kau, sampai berani memukulku. Tunggu sampai Lexi kembali, aku akan memberitahunya bahwa kamu memukulku, biar dia menceraikanmu. Yuri Zhou sangat emosional, air mata seolah akan keluar ketika dia mengatakannya. Pertama, dia menunjukkan sikapnya, dan kemudian, itulah tujuan sebenarnya. Dia memandang Fredkin dengan air mata dan ingus, lalu berkata, Fred, kamu tidak boleh menghancurkan rumah tua ini. Bantu bibi kedua memohon kepada lelaki tua itu, aku akan membiarkan Lexi menceraikan sampah ini hari ini, semua yang dia lakukan tidak ada hubungannya dengan keluarga kita. Oke, aku bisa membantumu memohon pada kakek, tetapi premisnya adalah dia harus berlutut di kakiku dan memohon agar aku melepaskannya, kata Fredkin bercanda. Apakah kamu serius? Yuri Zhou sangat gembira dan bertanya dengan cepat. Tentu saja itu benar, hanya saja kamu, menantu yang tidak berguna, sepertinya tidak mau bekerja sama denganmu, kata Fredkin sambil tersenyum. Dia tahu betul bahwa kelemahan Jerry yang adalah Lexikin. Tidak peduli bagaimana keluarga Lexikin menghinanya, dia tidak pernah melawan ketika dia dipukuli atau dimarahi. Bagaimana mungkin kerugian yang ditimbulkan Jerry yang padanya dapat dibatalkan dengan begitu mudah? Jerry Yang, kenapa kamu masih berdiri di sana? Berlutut dan mohon pada Fred, katakan padanya bahwa semua yang kamu lakukan tidak ada hubungannya dengan keluarga kami, tolong biarkan dia melepaskan kami. Dia berteriak pada Jerry yang dengan tatapan sinis. Bu, apakah kamu benar-benar bodoh atau hanya berpura-pura bodoh? Fredkin ada di sini hari ini untuk meratakan tempat ini, bagaimana dia bisa membiarkan kita pergi? Seluruh tubuh Yumi King gemetar, dia segera berdiri di depan Jerry Yang, dengan marah berkata, berapa banyak yang telah dibayar Jerry Yang untuk keluarga ini, apa yang kamu tahu? Kamu harus menyuruh dia melepaskan martabatnya dan memohon kepada bajingan. Diam, Yuri Zhou sangat marah. Kebiasaannya adalah menamparkan seseorang setiap kali dia marah. Tapi kali ini, saat dia mengangkat lengannya, Jerry Yang kembali meraih pergelangan tangannya. Aku memanggilmu, Ibu, karena aku tidak ingin Lexi terjebak di tengah-tengah, tapi bukan berarti kamu bisa menginjak-injak martabatku sembarangan. Jika kamu masih ingin membuat masalah tanpa alasan, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Ini adalah pertama kalinya Jerry yang berbicara dengan nada yang begitu kuat kepada Yuri Zhou. Yuri Zhou merasakan hawa dingin di wajahnya, seolah-olah dia merasa bahwa Jerry yang benar-benar berani melakukan sesuatu padanya. Setelah selesai berbicara, Jerry yang menatap Yumikin lagi dan berkata, kamu dan ibu menjauhlah, jangan sampai menyakiti kalian nantinya. Yumikin mengerti apa yang akan dilakukan Jerry Yang, dia sedikit mengangguk, dan menarik Yuri Zhou sedikit lebih jauh. Yuri Zhou tidak bisa pulih untuk waktu yang lama, menantunya tampak berbeda hari ini. Aku akan memberimu 10 detik untuk keluar dari sini bersama tim penghancur, jika tidak, kamu tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Jerry yang berkata dengan acuh tak acuh, sambil berjalan perlahan menuju Fredkin. Jerry Yang, aku benar-benar tidak mengerti. Kamu menyinggung keluarga Guan tadi malam. Apa hakmu untuk berani berbicara seperti itu padaku? Fredkin hanya bisa merasa nyaman dengan menyebut keluarga Guan. 5 detik, kata Jerry yang dengan tenang. Kamu cari mati. Melihat Jerry yang perlahan mendekatinya, Fredkin tidak tahan lagi dengan tekanan yang dibawa Jerry yang kepadanya, dan dengan ekspresi muram di wajahnya, dia memerintahkan pengawal itu, cepat lakukan, patahkan dulu anggota tubuh bocah ini. Bersambung.